الرحمن الرحيم يا رب أنت الهادي وفقني للهدى Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man watha. Faya ibadullah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala mudzakkiran bidzalik, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul haddi haddi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Santri-santri Pondok Pesantren Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena di antara semua makhluk-makhluk, di antara semua manusia yang pernah hidup, kita yang diberi kesempatan sampai pada hari ini untuk tetap hidup di muka bumi ini, kesempatan untuk meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga peluang bagi kita untuk memperbanyak amal-amal ibadah kita sebagai bekal bagi kita yang akan kita bawakan nanti untuk menghadap Rabb kita, yaitu menghadap Allah Subhanahu wa taala, agar kita mendapatkan balasan yang sesuai Allah janjikan dalam firman-firman-Nya yang ada di Al-Quran. Sebagai wujud kesyukuran kita, hendaklah kita menjadikan sisa-sisa waktu ini di setiap segala aktivitas, setiap kegiatan-kegiatan kita, hendaklah kita niatkan, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, di samping kita memenuhi kebutuhan hidup kita, kita juga mendapatkan sisi kebaikan, mendapatkan pahala yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga hendaklah kita meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak bekal-bekal kita, lebih memperbanyak lagi dalam melaksanakan ibadah-ibadah selain ibadah wajib. Karena kalau hanya kita mengandalkan ibadah wajib saja untuk sebagai bekal kita menghadap Rabb kita, maka itu tidak cukup. Kalau hanya kita mengandalkan sholat 5 waktu kita, banyak orang yang melaksanakan sholat 5 waktu yang lebih baik daripada kita.
Maka dari itu, hendaklah kita memperbanyak amal-amal ibadah dengan menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah yang dimana akan membawa kita untuk lebih mudah untuk mencapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Banyak amalan-amalan yang dicontohkan oleh Rasulullah kepada kita untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini sudah baik, sudah bagus di mata Allah Subhanahu wa taala, maka segala urusan-urusan, segala aktivitas-aktivitas di dunia ini, bahkan di akhirat, itu Allah sudah jamin kesenangan, kenyamanan bagi hamba-hambanya ya, yang meningkatkan ketakwaannya. Salah satu contoh ibadah yang Rasulullah SAW contohkan yang baik untuk kita laksanakan, yaitu sholat tahajud. Dalam sholat tahajud, bagi pelaku-pelaku tahajud, ada 4 keutamaan yang Allah janjikan kepada pelaku-pelaku tahajud, yang dimana 4 keutamaan ini tidak dimiliki oleh orang-orang yang lainnya. Sekalipun orang-orang lain itu dalam sholat wajibnya mereka khusyuk banget, itu tidak dimiliki 4 keutamaan ini bagi mereka. Khusus bagi orang-orang pelaku tahajud mendapatkan 4 keutamaan ini. Apa 4 keutamaan tersebut? Bagi para pelaku tahajud, Allah janjikan yang pertama, akan dimudahkan karirnya di tempat yang terbaik. Allah akan memberikan kemudahan dalam berkarirnya di dunia. Allah berikan di tempat yang terbaik. Tempat yang terbaik ini di sisi Allah bukanlah tempat yang paling tinggi jabatannya, bukanlah tempat yang pangkatnya tinggi di mata-mata manusia, tapi tempat yang terbaik di mata Allah ialah karir yang membawa kita ketenangan, kesejukan dalam jiwa kita. Di samping kita bekerja, kita mendapatkan kenyamanan, ketenangan dalam pekerjaan tersebut. Mungkin yang Allah berikan dalam karir itu bukan di tempat yang teratas, karena di samping itu mungkin apabila kita diberikan tempat yang teratas, bisa saja tempat itu tidak mampu, malah membuat kita lalai terhadap ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang dimaksud di sini bagi pelaku tahajud diberikan di tempat di karir, diberikan karir di tempat yang terbaik ialah tempat yang sesuai dari kehidupan dunianya itu sesuai maupun akhiratnya. Bagaimana yang sesuai dunia dan akhirat? Yaitu dari masalah pendapatan di dunianya, pekerjaan di dunianya itu tercukupi kehidupannya, bahkan bisa lebih. Nah, di samping itu juga pekerjaan tersebut pun tidak menghalanginya untuk tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak pekerjaan-pekerjaan di muka bumi ini yang penghasilannya di atas rata-rata, penghasilannya tinggi-tinggi, tetapi para pekerjanya terhalang bagi mereka untuk melaksanakan ibadah kepada Allah dengan baik. Jangankan untuk melaksanakan ibadah sunnah, melaksanakan ibadah yang wajib pun banyak yang pekerjaan yang menghalang bagi mereka untuk tepat waktu untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka dari itu Allah memberikan kepada hambanya yang pelaku tahajud ya, itu karir yang terbaik ya, terbaik di sisi Allah. Selain kita mendapatkan dunia, akhirat pun kita mendapatkannya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, keutamaan yang kedua bagi pelaku tahajud ya, yang rutin menjalankan tahajud di kehidupan dunianya, Allah janjikan kepadanya dibimbing setiap aktivitasnya selama di dunia. Kalaulah Allah sudah membimbing ya, setiap aktivitas kita, maka segala perkara ya, segala masalah akan mudah untuk kita lewati. Jadi nampak dalam ya, kehidupan orang-orang ya, yang dibimbing ya, setiap aktivitasnya oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tampak ketenangan dalam hidupnya ya. Setiap aktivitas, setiap kegiatan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kita melihatnya itu tenang sekali ya. Seakan-akan tiada beban bagi hidupnya. Itulah bagi pelaku tahajud. Kemudian janji Allah yang ketiga ialah apabila diberikan kesulitan ya, Allah langsung memberikan jalan keluar baginya ya. Allah memberikan jalan keluar di setiap kesulitan-kesulitan yang ia hadapi. Jadi bagi pelaku tahajud, jika ada kesulitan ya, dalam hidupnya, Allah itu langsung memberikan jalan keluar. Jadi Allah tidak akan membiarkan hambanya ini para pelaku tahajud ya, terlalu berlarut-larut dalam kesusahan ya. Setiap ada musibah ya, setiap ada ujian, Allah berikan jalan keluar baginya. Itu keutamaan yang ketiga. Kemudian yang terakhir, yaitu yang keempat, keutamaannya ialah apabila ya, ada yang mengganggu pelaku tahajud ini dalam kehidupan dunianya, ada orang-orang yang berniat untuk mencelakainya, maka Allah bantu hamba ini ya, dari segala macam gangguan-gangguan tersebut. Jadi sangat luar biasa ya, janji-janji Allah, 4 janji Allah ini terhadap pelaku-pelaku tahajud ya, yang rutin menjalankannya di setiap harinya. Maka saya katakan rugi bagi hamba-hamba yang Allah berikan kehidupan sampai pada hari ini ya. Sangat rugilah bagi mereka yang meninggalkan peluang terbaik ini ya, yang Rasulullah contohkan ya, kepada pengikut-pengikutnya. Apabila tidak dilaksanakan, maka sangat rugilah ya, kehidupannya. Ini baru satu contoh ya, satu contoh sunnah yang Rasulullah contohkan ya, kepada pengikut-pengikutnya. Masih banyak sunnah-sunnah yang lainnya yang dapat kita laksanakan ya, untuk meningkatkan kualitas iman kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menambah amal-amal kita, timbangan-timbangan kita yang akan kita bawa di akhirat kelak sebagai penentu baik tenang atau tidaknya kita di akhirat kelak. Kemudian santri-santri pondok pesantren Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini kita akan membahas sedikit tentang materi kita, yaitu mahfuzot yang insya Allah mahfuzot ini menerangkan tentang adab kita dalam majelis-majelis ilmu.
Apa mafuzatnya? Mafuzat tersebut berbunyi, in anta jalastar rijala zawin nuha fajlis ilaihim bil kamali muaddaban wasma' hadisahum idahum haddasu waj'al hadisaka inna tokta muhadzaban. In anta jalastar rijala, apabila engkau duduk dalam suatu majelis ilmu, zawin nuha, yang diisi oleh orang-orang berilmu, oleh para ulama, fajlis ilaihim bil kamali muaddaban, maka duduklah dengan mereka dengan adab yang baik. Kemudian selanjutnya, wasma' hadisahum idahum haddasu, dan dengarkanlah pembicaraan mereka apabila mereka berbicara. Apabila para ulama atau para muallim, para guru-guru itu berbicara, hendaklah kita mendengarkan. Jangan sampai dalam penjelasan ilmu, ketika guru-guru menjelaskan, ketika para ulama menjelaskan, jangan sampai kita membuat pembicaraan yang lain. Ini merupakan adab dalam menghadiri majelis ilmu, dalam kegiatan, termasuk dalam kegiatan belajar mengajar. Apabila ada guru yang mengajar, yang lagi menerangkan tentang materi, maka hendaklah kita sebagai orang yang beradab, orang yang berilmu, hendaklah kita mendengarkan penjelasan guru yang sedang menjelaskan materi. Kemudian, waj'al hadisaka inna tokta muhadzaban, dan jadikanlah setiap perkataanmu itu apabila engkau berbicara, waj'al hadisaka inna tokta muhadzaban, apabila engkau berbicara dengan penuh adab, dengan perkataan-perkataan yang baik. Apabila kalian ingin berbicara dalam majelis itu, ingin menyampaikan suatu pendapat atau yang lainnya, hendaklah kamu berbicara dengan kata-kata yang baik, qaulul hasan, perkataan yang baik, atau qaulul muaddab, perkataan-perkataan yang beradab. Jangan sampai kita keluarkan dari mulut kita ini perkataan-perkataan yang membuat muallim atau guru-guru kita ini berkecil hati, maksudnya karena perkataan kita yang tidak baik membuat guru kita ini tidak nyaman. Maka dari itu pentingnya adab kita ini dalam menuntut ilmu, harus kita jaga baik-baik agar ilmu yang guru-guru kita berikan, yang para ulama-ulama, para muallim berikan ini bisa diberikan dengan baik, dan kita bisa mengambilnya atau meresponnya dengan baik juga. Maka dari itu, seperti yang sebelumnya, ceramah sebelumnya, Ustadz Masiri telah menerangkan bahwasanya orang yang beradab itu sudah pasti berilmu, sedangkan orang yang berilmu itu belum tentu beradab. Maka dari itu utamakanlah adab kalian dalam bermuamalah, termasuk dalam majelis ilmu ini, dalam kegiatan belajar mengajar. Hendaklah kita memakai adab kita. Jangan sampai karena perilaku kita, karena perkataan kita ini itu membuat guru kita tidak tenang, membuat guru kita ini marah. Jangan sampai. Karena dalam menuntut ilmu itu tidak cukup kita hanya memiliki, kalau hanya memiliki kepintaran, kepintaran itu tidak menjamin ilmu yang kita dapat itu berkah. Karena berkahnya ilmu ini sangat penting. Ini kita dapatkan itu dari keikhlasan guru-guru kita yang mengajar. Bagaimana guru kita ikhlas dalam mengajarnya apabila kita tidak beradab, kita membuat guru-guru kita marah terhadap kita. Maka dari itu hendaklah kita jaga perasaan guru kita, jaga adab kita, sehingga apa yang guru-guru kita berikan kepada kita, ilmu-ilmunya
itu bisa bermanfaat, bisa kita tangkap dan bermanfaat bagi kehidupan kita ketika dalam kehidupan bermasyarakat nanti. Ya. Karena banyak orang-orang di luar sana ya yang pintar-pintar, memiliki ilmu banyak, tetapi ilmunya ketika di luar sana ya itu sudah tidak bermanfaat lagi. Ya. Itu salah satu sebabnya, penyebabnya ialah itu. Ya. Gurunya tidak meridhoi. Ya, kalau gurunya sudah tidak meridhoi, maka ilmu yang diberikan itu tidak akan bermanfaat. Maka jangan sampai para penuntut ilmu, ya, santri-santri, jangan sampai sekali-sekali kita ini membuat guru-guru kita ini ya, tidak ridho atas ya, ilmu-ilmu yang dia berikan. Sekalipun itu ya guru kita itu kita merasa tidak senang, tidak nyaman dengan cara mengajarnya. Walaupun kita merasa seperti itu, jangan sampai kita menunjukkan rasa ketidaksenangan kita terhadap guru tersebut. Selama ada kebaikannya kita ambil, apabila ada keburukan dari guru itu, maka hendaklah kita tinggalkan, kita lupakan. Hanya kebaikannya saja yang kita ambil, sehingga kita dapat mendapatkan keridhaan dari guru tersebut, sehingga ilmu yang kita dapatkan darinya itu bisa bermanfaat. Imam Nawawi saja ketika hendak menuntut ilmu pada gurunya, beliau pernah bersedekah, kemudian berdoa kepada Allah, berdoa agar ketika belajar kepada gurunya nanti, beliau tidak aib-aib gurunya ini tidak dibukakan kepada beliau, sehingga beliau tidak mengetahui aib guru-gurunya. Beliau berdoa seperti itu kepada Allah. Kemudian beliau berdoa agar orang-orang yang mengetahui aib gurunya ini tidak memberitahu aib tersebut kepada dirinya. Beliau tidak ingin mengetahui aib gurunya. Beliau hanya ingin mendapatkan ilmu, keberkahan dari gurunya, kebaikan-kebaikan dari gurunya. Karena kalau kita mencari kesempurnaan dari manusia itu tidak akan kita dapatkan. Siapapun itu manusia, entah itu guru kita, pasti setiap manusia itu ada kekurangannya. Kalau kita mencari kesempurnaannya, itu tidak akan kita dapatkan. Mungkin cukup sekian penyampaian dari saya pada pertemuan kali ini. Semoga dalam pertemuan ini ada kebaikan-kebaikan yang dapat kita ambil untuk menambah kualitas iman kita, untuk menambah semangat kita, untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri pertemuan kali ini. Sebelumnya saya mohon maaf atas segala kekurangan, atas segala kesalahan-kesalahan pengucapan atau kesalahan tingkah laku yang kurang baik. Saya mohon maaf. Aqulu qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi adalha